Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Gimana nih kabarnya kalian? Apakah sehat semua? Sehat semua ya, alhamdulillah. Terus gimana puasanya kalian? Apakah lancar untuk hari ini? Lancar semua. Ada yang nggak puasa kah hari ini? Oh, puasa semua ya. Ceweknya ini nggak ada yang waktunya libur. Oh, udah kemarin. Oh ya. Oke. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kalian terima pembelajaran hari ini bisa kalian serap semua dengan baik ya. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, siapa ketua kelasnya di kelas ini? Oh, kamu ya? Oke. Tolong bantu Ibu pimpin doa ya. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, kalian masih semangat apa enggak? Udah lemas? Oh, ini Ibu pembelajaran terakhir ya? Oh, terakhir. Oke, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu, ada games. Kalian bisa ikuti ya. Oke, tolong kalian berdiri terlebih dahulu ya. Oke, di sini Ibu akan memberikan ice breaking. Ice breakingnya itu games. Gamesnya itu ketika Ibu bilang itu yang kalian ikuti, dan apa yang Ibu lakukan berarti kalian jangan ikuti ya. Contohnya, ketika Ibu bilang tangan ke atas, nah itu yang kalian ikuti apa yang Ibu katakan. Ibu kan bilang tangan ke atas, berarti tangan kalian ke atas. Terus misalnya Ibu bilang tangan ke atas tapi tangan Ibu ke bawah, berarti yang kalian ikuti itu tangan ke atas, jangan tangan ke bawah. Berarti itu salah ya. Oke, kalau salah ada hukumannya apa enggak nanti? Ada. Oh, ada. Kalian mau apa hukumannya? Nyanyi. Oke, nanti kalau ada yang salah Ibu suruh maju ya, nyanyi ya. Oke, kita pemanasan terlebih dahulu ya. Oke, jangan lupa ingat ya, ikuti apa yang Ibu katakan, jangan ikuti yang Ibu lakukan. Oke, pemanasan ya. Tangan ke bawah. Oke, masih aman ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke bawah, tangan ke atas, tangan ke bawah. Oke, ternyata kalian masih fokus ya. Gimana? Udah semangat? Udah. Oke. Oke, silakan kalian duduk kembali. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelas atau sekretaris, apa ada yang nggak masuk ya hari ini? Ada. Siapa? Namanya? Afifah. Oh, Afifah ini sakit atau gimana? Sakit. Oke. Kemudian siapa lagi? Nova. Nova kenapa? Nova izin ya? Oke. Terus siapa lagi? Cynthia. Cynthia ini kenapa? Cynthia sakit. Oke. Oke, ada lagi yang nggak masuk? Sudah. Oke. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, coba dilihat kanan kirinya, belakang, apakah ada sampah? Itu nggak ada, itu ada. Tolong ya, sebelahnya itu tolong diambil sampahnya, kemudian kalian buang. Soalnya kalau kelas nggak bersih, kotor, pasti kalian nggak nyaman nanti. Tolong ya dibuang terlebih dahulu. Ibu tunggu. Oke, sudah. Oke, sebelum
itu kemarin kita mempelajari pembelajaran apa? Tentang apa materinya? Apakah ada yang ingat? Apa? Oh ya, benar. Tolong beri aplaus temannya. Oke, kemarin kita mempelajari tentang aplikasi pengolah angka ya. Kemarin itu apa aja isi materinya? Oke, apa? Oh ya, benar. Beri aplaus lagi. Oke, kemarin Ibu mengajarkan tentang apa itu pengertian dari aplikasi pengolah angka, kemudian ada fungsi-fungsinya apa aja, terus kegunaannya apa, terus cara membuat tabel-tabelnya gimana ya. Oke. Nah, siapa yang tahu hari ini Ibu akan memberikan materi tentang apa? Oke, kamu apa? Oke, benar. Sekarang Ibu akan memberikan materi tentang rumus matematika dalam Excel. Nah, Excel ini rumus matematika ya. Nah, rumus matematika itu nggak hanya di matematika saja ya. Kan kalian taunya matematika ini apa aja sih, kayak perhitungan gitu kan. Nah, di Excel ini juga ada rumus matematika. Nah, rumus matematikanya ini apa aja? Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materinya, kalian simak dengan baik dan jelas ya, jangan sampai kalian ngantuk ya. Ini pembelajaran yang lumayan mudah sih, lumayan menyenangkan juga loh. Pasti kalian suka dengan apa yang Ibu sampaikan materinya ini ya. Oke, kalian bawa laptop semua kan ya? Oh, bawa ya. Oke, kita kan ini Excel ya, berarti kita itu praktek. Nah, kalian itu harus membawa laptop ya dari rumah. Oke, kalau kalian misal lupa nggak bawa laptop, bisa itu pakai HP juga bisa, sebenarnya bisa. Oke, kalian keluarkan terlebih dahulu ya laptopnya ya, buat pembelajaran Ibu ini ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu rumus matematika dalam aplikasi pengolah angka atau di Excel ya. Kemudian tujuan pembelajaran dari Ibu yang pertama ada siswa mampu menganalisis rumus matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian dalam mengentri data pada aplikasi pengolah angka. Kemudian yang kedua, siswa mampu menelaah kesalahan dalam pengantrian data berdasarkan rumus matematika. Yang ketiga, siswa mampu mengevaluasi keakuran data yang telah dientri berdasarkan rumus matematika yang telah digunakan. Yang keempat, siswa mampu melakukan penyusunan data akuntansi dengan menggunakan rumus matematika untuk menghasilkan informasi yang relevan. Dan yang kelima, siswa mampu menyusun laporan keuangan sederhana dengan memanfaatkan rumus matematika yang kompleks. Kemudian ada mekanisme penilaian. Nah, ini ada tugas berisi bobotnya itu 30%. Ini bisa dari tugas kelompok maupun individu. Kemudian UTS dan UAS ini sama 30%. Kemudian poin keaktifan. Ketika kalian aktif menjawab pertanyaan maupun bertanya, Ibu kasih poin keaktifan. Kemudian ada yang tahu apa itu rumus matematika dan fungsi matematika? Oke, silakan. Oke, benar. Kalian bisa aplaus teman kalian, tepuk tangan. Nah, benar yang dikatakan teman kalian. Bedanya fungsi dan rumus itu hampir sama juga berbeda hasilnya. Kalau rumus matematika yaitu rumus yang dibuat secara manual ya, manual untuk melakukan perhitungan di dalam Excel. Sedangkan kalau fungsi itu sekumpulan rumus. Jadi rumusnya itu udah ada ketentuan dari dulu ya. Nah, itu rumus yang perhitungan secara kompleks dan otomatis. Kemudian rumus dan fungsi matematika itu yang pertama ada penjumlahan. Nah, penjumlahan ini kalian tahu kan, biasanya penjumlahan itu kalau di Excel itu kita tinggal misal kita mau menjumlahkan dari sel A1 ditambah sel A2, itu tinggal kalian klik aja ya, A1 ditambah sel A2 gitu. Sama dengan pengurangan juga begitu. Kemudian ada perkalian. Kalau perkalian di matematika kan tandanya kali, kalau di sini enggak, pakai bintang rumusnya.
Kemudian ada pembagian. Kalau pembagian itu juga sama, beda. Kalau di matematika kan bentuknya tahu kan, kalau itu pembagian gimana. Kalau di Excel pakai garis miring. Kemudian rumus matematika itu juga nggak hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, juga ada menghitung perpangkatan. Nah, kalau perpangkatan rumusnya itu pakai sama dengan power. Nah, kalian semua kalau mau menghitung itu harus ada sama dengan ya. Kalau misal nggak ada, nggak bisa. Misalnya kita mau mencari nilainya pangkat ya, berarti sama dengan power sel 1, sel pangkat 2 berarti sama titik koma 2 gitu. Dan akar kuadrat tahu kan ya. Nah, itu rumusnya itu sama dengan SQRT. Langsung kalian klik apa yang mau kalian hitung. Kemudian ada logaritma. Tahu kan log itu kayak gimana? Kayak 2 log 8. Nah, itu kalian kalau misal mau mencari hasilnya tinggal pakai rumus sama dengan log. Kemudian trigonometri itu kayak sin, tan, cos, itu tahu kan ya. Nah, itu juga ada rumusnya buat cari. Itu juga kalau mau mencari juga harus tahu rumus radiannya dulu ya. Kemudian kalau udah diketahui tinggal pakai rumusnya sin, tan, cos, tan, terus bagi sama radiannya tadi. Kemudian dalam kesalahan pengalihan data itu yang pertama ada kesalahan penulisan rumus, seperti menulis sel A1 tambah B, itu nggak bisa kalau nulis sel A1 tambah sel AB. Kemudian kesalahan referensi sel, kemudian kesalahan format data, misalnya data yang dimasukkan bukan angka melainkan teks, misalnya 1 angka ditambah 3 huruf, nggak bisa, harus sama-sama angka. Kemudian evaluasi kesalahan pengaturan data. Yang pertama ada periksa penulisan rumus, pastikan rumus diawali dengan tanda sama dengan. Yang ibu tadi bilang kan, kalau tidak ada tanda sama dengan pasti nggak bisa. Kemudian periksa referensi sel. Nah, ini sel yang dirujuk harus ada datanya, harus ada angkanya, tidak boleh kosong atau berisi teks. Kemudian yang ketiga ada periksa hasil rumus. Nah, kalian kalau bukan bingung ya, kalau kalian masih ragu dengan jawabannya, kalian bisa membandingkan hasil dari rumus dengan hasil yang kalian hitung manual. Kemudian contoh kesalahan dan solusinya, misalnya value ini itu berarti penyebabnya data yang menggunakan bukan angka. Berarti solusinya pastikan semua data yang kalian gunakan itu angka. Kemudian DIV garis miring 0, itu berarti pembagian dengan 0. Nah, solusinya kalian harus dengan angka ya, bukan 0. Terus kalau name itu misal rumus atau fungsinya itu salah, misalnya itu kalian mau nulis rumus sama tapi kalian tulis sum, itu nggak bisa. Kemudian kalau NA itu data yang dicari tidak ditemukan, solusinya pastikan data yang digunakan itu ada ya. Kemudian ada pagar-pagar, itu berarti kolom kalian terlalu sempit. Nah, kalian bisa lebarkan agak ke kanan kiri gitu ya. Setelah ibu memberikan materi tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, belum ya? Oke. Agar kalian lebih menguasai apa yang telah ibu sampaikan materinya, ibu ada soal studi kasus. Nah, studi kasus ini kalian kerjakan secara berkelompok ya. Berkelompok. Nah, berapa? Oh, tanya. Satu kelompok ini berisi 3 orang ya. Waktu batas pengumpulannya, waktu diskusinya maksudnya, ibu kasih 15 menit cukup ya? Oke. Ini ada bukan transisi ya. Ini udah ibu kasih neraca saldo, neraca lajurnya. Kalian tinggal masukkan ke dalam Excel kalian menjadi laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya ini kalian buat 3 aja ya. Ada laporan laba rugi, perubahan ekuitas, sama laporan posisi keuangan atau neraca ya. Ini ibu bagikan soalnya ya.
kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan 3 laporan itu tadi ya. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Kalau misal kalian ada yang bingung, bisa ditanyakan ke ibu ya. Kelompok 1, apakah ada yang dibingungkan? Belum ya? Oke. Kelompok 2 gimana? Masih aman? Belum masih. Oke. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanya ke ibu aja ya. Mau bertanya apa? Laporan laba rugi, apa aja rumusnya? Oh, tadi kan ibu kan menjelaskan ya rumus matematika. Nah, rumus matematika ini kan ada pengurangan sama pertambahan, perkalian, pembagian. Tapi ini kan udah sampai laporan laba rugi kan. Kalian tinggal memasukkan aja dari neraca lajur tadi. Misalnya laporan laba rugi itu ada apa aja di dalamnya? Oke, benar, pendapatan. Kemudian apa aja? Beban-beban. Oke. Nah, laporan pendapatan. Nanti kalian laporan laporan rugi ada pendapatan. Nah, pendapatan ini nanti kalian kan dikurangi sama beban-beban. Nah, itu rumusnya. Nanti yang pertama beban-beban itu kan banyak. Nah, kalian tambahkan semua. Kalau misal kalian ingin cepat itu kalian tinggal pakai rumus sum. Jadi semua beban kalian pakai rumusnya sama dengan sum, langsung kalian klik semua beban. Nah, kemudian di situ tadi pendapatan. Nah, pendapatan nanti kalian kurangi dengan beban-beban. Nah, rumusnya itu tadi berarti apa aja di laporan rugi? Nah, pertambahan sama pengurangan. Nah, seperti itu. Sama ya nanti di laporan keuangan posisi perubahan ekuitas juga. Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Sudah. Oke. Nanti kalau misal masih bingung, kalian tanyakan aja kepada ibu ya. Oke, waktunya udah 15 menit ya. Silakan kelompok yang mau maju pertama siapa? Ini mau ibu acak apa urut? Urut aja. Kelompok 1 silakan maju. Oke, terima kasih. Kalian beri opas dulu temannya yang udah mau maju. Nah, dari teman kalian ini apakah ada yang berbeda atau sama jawaban kalian? Sama semua atau ada yang berbeda dari salah satu dari ketiga itu laporan itu? Sama semua. Oke. Kalau misal dari kelompok kalian salah satu dari laporan keuangannya jumlahnya ada yang berbeda, berarti ada yang salah. Mungkin ada yang jumlahnya maupun pengurangannya atau enggak akun-akun itu ada yang kalian belum cantumkan. Misalnya di rumus itu pakai sum ya, nambah beban itu. Nah, beban itu misalnya ada 4, tapi kalian cuma 3 aja yang kalian tambahkan, berarti kan kurang. Nah, itu bisa jadi penghalang kalau misalnya jumlah total kalian berbeda ya sama kelompok 1. Jawaban ibu sama dengan kelompok 1. Berarti jawaban kalian kalau misal nggak ada yang berbeda dari kelompok 1 berarti benar semua. Ini nggak ada yang salah? Benar semua. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti kalian udah paham ya apa yang ibu kasih materi pembelajaran tadi? Apakah ada yang masih dibingungkan? Nggak ada ya? Oke, silakan kelompok 1 duduk kembali. Dari pembelajaran ibu hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan kita mempelajari apa aja hari ini? Oke, silakan. Oke, nah, tolong beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, kita tadi mempelajari tentang
rumus dan fungsi dari matematika di dalam Excel ya. Nah, ini rumusnya apa aja? Rumusnya itu ada pertambahan, terus apalagi perkalian, kemudian pengurangan, terus pembagian, apalagi ya rumus perpanggatan, kemudian logaritma, kemudian ada apa lagi ya, dan lain-lain ya, banyak ya. Ternyata rumus matematika nggak hanya pengurangan, pembagian, perkalian, dan pertambahan, ada banyak ya tadi. Oke. Selain itu, apakah pembelajaran Ibu hari ini bosen atau ngantuk atau menyenangkan? Menyenangkan. Oke, berarti pembelajaran Ibu hari ini sangat seru ya. Nggak buat kalian bosen kan ya? Ya. Oke, sebelum Ibu sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian jangan lupa, Ibu ada tugas buat kalian biar kalian lebih paham apa yang Ibu kasih tadi materinya. Nanti Ibu buka LKPD kalian halaman 25, kerjakan secara individu ya. Pengumpulannya nanti di drive ya. Nanti ketua kelasnya tadi ya, tolong bantu Ibu buat rumah pengumpulannya di drive. Nanti batas waktu pengumpulannya hari Senin pagi ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran Ibu hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya bagi kalian. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Oke, sekian dari Ibu, pembelajaran Ibu dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.